Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bertemu di hari Senin ini untuk mapel sirah. Alhamdulillah juga pada Senin pekan lalu kita sudah membahas tentang bab Khulafaur Rasyidin, pada cerita tentang keadaan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaan mereka ketika tahu bahwa Rasulullah telah wafat. Kita akan murojaah, tidak apa-apa, kita sedikit-sedikit ya murojaah, nggak apa-apa. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah ya. Setelah tersebar kabar wafatnya Rasulullah, manusia terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama, mereka yang langsung percaya dan yang berduka atas kepergian Rasulullah. Dan yang kedua, mereka yang menyangkal dan tidak percaya akan kabar tersebut. Jadi terjadinya perpecahan antara kubu orang yang langsung percaya dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan yang kedua mereka yang tidak percaya akan kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Selanjutnya, salah satu sahabat mendatangi Umar dan yang satu lagi mendatangi Abu Bakar. Dua sahabat mulia ini sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika mendengar kabar tersebut, dua orang ini memiliki sikap yang berbeda. Yang pertama adalah Umar. Umar ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah meninggal, Umar langsung mencabut pedangnya dari sarungnya, lalu menghunuskan pedangnya dan berkata kepada para sahabat yang sedang duduk-duduk di masjid, yaitu di depan kamar Aisyah. Umar mengancam mereka untuk memenggal kepalanya orang yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Dan untuk Abu Bakar, sebentar ya, kelewat tadi. Untuk Abu Bakar, beliau radhiyallahu taala anhu langsung memasuki kamar Aisyah, mendatangi rumah Aisyah dan masuk ke kamarnya, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keadaannya. Ternyata memang telah wafat. Tetapi Abu Bakar tidak serta-merta marah kepada keadaan ini, tetapi Abu Bakar malah menenangkan para sahabat dan memberi kabar bahwa Rasulullah SAW memang telah wafat. Seperti itu. Kita lanjutkan ke ini pelajaran yang kemarin ya. Kita lanjutkan ke materi baru. Lalu Abu Bakar menemui kaum muslimin dan membacakan satu ayat. Di sini ada cerita juga. Setelah Abu Bakar keluar dari kamar Aisyah dan mengetahui bahwa Rasulullah memang telah wafat, Abu Bakar sempat melihat Umar sedang marah-marah, sedang menghunuskan pedangnya, sedang mengangkat pedangnya dan berkata bahwasannya Rasulullah itu tidak meninggal. Kata Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad itu sedang Allah utus untuk naik ke atas seperti halnya Nabi Musa ketika meninggalkan kaumnya 40 hari. Jadi perlu kalian ketahui dulu, Nabi Musa Allah kirim wahyu untuk meninggalkan umatnya, tetapi untuk menerima wahyu ya selama 40 hari. Dan keadaan kaum Nabi Musa itu sangat kacau ya setelah
perginya Nabi Musa. Nah, Umar sedang marah seperti itu lalu mengatakan hal yang sedemikian tadi, bahwa Nabi Muhammad itu sama seperti Nabi Musa, sedang Allah jemput untuk menerima wahyu selama 40 hari. Nanti juga akan kembali, kalau bahasa kita seperti itu. Kalian tenang saja, Nabi Muhammad itu sedang menerima wahyu seperti halnya Nabi Musa menerima wahyu pada waktu itu dan meninggalkan kaumnya. Nanti juga balik lagi. Tapi Abu Bakar langsung berdiri di mimbar Rasulullah SAW, mimbar yang selalu dipakai Nabi Muhammad untuk berceramah, untuk mengajari sahabat, untuk memberi nasihat kepada para kaum muslimin. Nah, Abu Bakar itu langsung naik ke mimbar lalu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Umar ketika mendengar kata itu langsung menoleh kepada orang yang ada di mimbar tersebut. Ternyata Abu Bakar. Lalu apa yang dilakukan Umar? Umar lalu mendengarkan perkataan Abu Bakar. Lalu disampaikanlah satu ayat di dalam surat Al-Imran ayat 144 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul atau utusan. Sesungguhnya telah berlalu para rasul sebelumnya. Maksudnya Nabi Muhammad itu ya cuma utusan, hanya manusia biasa. Rasul-rasul yang lain juga semuanya meninggal. Lalu dilanjutkan, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu murtad? Ini Allah sedang bertanya kepada kita. Apakah nanti kalau Nabi Muhammad itu meninggal atau dibunuh, lalu kalian meninggalkan Islam begitu saja? Kejadian ini, perkataan Abu Bakar ini dengan ayat Al-Imran ayat 144 ini semua membuat para kaum muslimin itu menunduk dan sedih. Sedih sambil keheranan. Keheranan kenapa? Umar berkata, sungguh aku selama ini mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah, ternyata aku lupa ada satu ayat ini, Al-Imran ayat 144. Seolah-olah aku baru mendengar ayat ini, seolah-olah. Nah, karena dia saking shock, tahu kalian shock itu, saking bingungnya, saking sedihnya mereka sampai melupakan ayat ini. Mereka hafid Al-Quran, mereka pernah mempelajari ayat ini, Al-Imran ayat 144, tapi mereka seolah-olah dilupakan. Nah, Abu Bakar mengingatkan mereka dengan ayat ini. Ternyata apakah Allah itu berkata atau bertanya kepada kaum muslimin, apakah jika dia wafat, dia ini Nabi Muhammad wafat, meninggal atau dibunuh suatu saat, kamu akan murtad, kamu akan meninggalkan Islam. Jadi kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, ya udahlah, Islam udah nggak ada lagi, udah, karena nabinya sudah meninggal. Seperti itu. Apakah seperti itu? Semuanya menangis karena meninggal Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan dengan khutbah atau nasihat Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya dia telah meninggal. Jadi sekarang ditanya balik dari Abu Bakar kepada kaum muslimin, siapa dari kalian yang menyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad telah meninggal, telah wafat, telah mati. Faman kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan maha kekal. Lalu semuanya menangis, satu masjid itu menangis mendengar khutbah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi seolah-olah mereka itu telah kehilangan orang kesayangan mereka, sampai seolah-olah itu Nabi Muhammad seperti Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi saking sayangnya mereka. Lalu disadarkanlah kepada Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Maksudnya apa? Yang Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa,
Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup, hayyun la yamut, dan maha kekal dan tidak akan musnah. Jadi hanya satu yang tidak akan musnah, hanya satu yang tidak akan pernah mati, hanya satu yang akan kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ketika itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu keadaan kaum muslimin. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang pengertian khulafa. Seperti ini ya. Barakallahu fikum. Insya Allah kita bertemu di Senin depan insya Allah ta'ala. Jadi inilah keadaan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi semuanya, percaya tidak percaya, mereka telah ditinggal Rasulullah SAW. Inilah bencana terbesar kaum muslimin, yaitu ditinggalkannya seorang nabi, yaitu petunjuk bagi kita semua. Barakallahu fikum. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan hubungi WhatsApp Ustaz. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.